Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita pujikan pujian ini. Selamat pagi Bapak. Firman Tuhan, mari kita memujikan firman Tuhan. Tuntun langkahku. Silakan duduk kembali. Kepada Pak Alvin kami persilahkan.
Ya, shalom. Selamat pagi semuanya. Ya, masih kurang semangat. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami dapat sampai di sekolah ini dalam keadaan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, bukalah hati kami sehingga kami dapat mengerti firman yang Kau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 3. Kolose 3 ayat 12. Yang membawa Alkitab silahkan dibuka Alkitabnya. Kolose 3 ayat 12. Ya, jika sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama, membacanya pelan-pelan saja ya. Seperti Pak Alvin kalau membaca Alkitab itu tidak cepat-cepat, tapi pelan-pelan, slow, dihayati ya. Kita harus menghayati firman Tuhan. Yuk, kita baca bersama-sama. 3, 2, mulai. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema khotbah untuk bulan ini kita masih memiliki tema yaitu menumbuhkan empati. Menumbuhkan empati. Sedangkan untuk tema khotbah hari ini yaitu kenakanlah ini. Ya, kenakanlah ini. Mengenakan apa ya? Seperti mengenakan baju. Ya, jadi kalau kita mengenakan baju, ya. Kalau temanya mengenakan ini, nanti yang disampaikan, dikhotbahkan harus dipakai setiap hari, karena kita juga mengenakan baju atau memakai baju setiap hari. Jadi nanti firman Tuhan yang disampaikan harus dikenakan, dipakai setiap hari ya. Kalau kita tidak memakai hal tersebut, kita sama dengan telanjang ya. Oke. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Jadi kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan atau disucikan dan yang dikasihinya. Ya, yang dikasihinya. Yakin kalau Tuhan mengasihi kita? Yakin ya? Iya. Tuhan masih memberikan nafas hidup pada kita ya. Berarti itu buktinya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita. Yang dikuduskan dan yang dikasihinya. Kenakanlah ya, atau perbuatlah ya. Kenakanlah nanti atau perbuatlah. 1. Belas kasihan. Anak-anak, Tuhan Yesus telah memberikan contoh atau teladan kepada kita. Tuhan Yesus mengenakan atau berbuat belas kasihan.
Dengan cara apa? Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh, ya. Menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Ya, itu bukti bahwa Tuhan berbelas kasihan pada kita. Tuhan menghendaki juga agar kita memiliki belas kasihan kepada orang lain. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan kekerasan seperti berperang dan yang lain-lain, ya. Jadi Tuhan Yesus ini spesial, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang berjuang untuk negaranya dengan berperang. Tetapi Tuhan Yesus ini lain. Ini perjanjian baru. Ya, kalau sebelumnya dilakukan dengan berperang, nabi-nabi sebelumnya. Tetapi Tuhan Yesus ini berbeda. Tuhan mengajarkan untuk berbelas kasihan. Yang kedua, kenakanlah atau berbuatlah kemurahan, murah hati, suka memberi. Semua orang rata-rata ya, semua orang ya suka diberi, bukan suka memberi. Ya toh? Kita kalau pada waktu Imlekan, pada waktu Natal, apa yang kita harapkan? Ya kita harapkan adalah dapat angpau, dapat hadiah waktu Natal. Ya. Tetapi Tuhan mengajarkan agar kita lebih suka untuk memberi atau murah hati. Yang ketiga, kerendahan hati. Kenakanlah kerendahan hati. Berbuatlah rendah hati. Ya. Tuhan Yesus walaupun dia adalah Tuhan, firman Allah, ya. Tetapi waktu dicobai iblis di padang gurun, ya, waktu dicobai iblis di padang gurun, ini kelas 6, kelas 5 tentu sudah belajar itu, ya. Ketika Tuhan disuruh untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, ia tahu, Tuhan tahu bahwa ia akan ditolong oleh malaikat-malaikat, tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan. Dia mengambil sikap rendah hati. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, dia atau Tuhan Yesus ini bukan eksis, aku loh bisa menyembuhkan. Aku bisa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, dan yang lain-lain. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Jangan bilang siapa. Iya, Tuhan Yesus tidak seperti orang yang sekarang sedikit-sedikit ingin eksis, ya, perbuatannya ingin diketahui orang banyak. Itu bertolak belakang. Katanya Pak Minto viral, ya, ingin viral, ya, baik cara yang baik maupun cara yang buruk, pokoknya viral. Nah, itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau menyembuhkan, jangan bilang siapa. Berikutnya, Tuhan mengajarkan kita agar mengenakan kelemah lembutan dan kesabaran. Ya. Tuhan Yesus walaupun murid-muridnya itu dari berbagai latar belakang, ada yang manut atau taat, ya, ada yang tidak taat, tetapi Tuhan Yesus mendidik mereka dengan lemah lembut, dengan sabar. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus meneladani Tuhan Yesus. Kita harus bersikap lemah lembut
dan sabar. Kita harus mengelola emosi kita. Ya. Kalau ada teman yang salah kepada kita, ya. Ketika kesalahan tersebut masih bisa ditolerir, tidak membahayakan dan yang lain-lain, kita harus bersikap lemah lembut, mengingatkan saja. Kita ingatkan, ya, tidak melakukan kekerasan fisik. Memang dalam hal lemah lembut dan kesabaran ini memerlukan latihan, ya, tidak hanya seorang pelari saja, seorang pemain sepak bola, seorang pemain tinju itu yang melakukan latihan, ya. Tetapi sikap lemah lembut ini dan kesabaran juga memerlukan latihan, ya. Jadi harus dikenakan setiap hari, harus berlatih setiap hari. Pak Alvin yakin dan percaya bahwa dalam 1 bulan ini tentunya kamu tidak slow-slow saja hidupnya, ya. Tidak bermasalah dengan teman, enjoy saja, tetapi pasti ada pertentangan dengan teman atau antar teman, dan kita dituntut untuk lemah lembut dan sabar, ya. Ya, anak-anak itu yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kenakanlah atau perbuatlah itu setiap hari. Ya, seperti kita mengenakan pakaian kita setiap hari. Ya, jadi harus setiap hari dan harus sering dilatih agar empati kita itu tumbuh. Ya, bukan simpati, tapi empati kita itu tumbuh. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman yang indah bagi kami. Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa meneladani apa yang telah Engkau perbuat, agar kami dapat senantiasa dekat dengan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.